Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno. Selamat datang kembali di channel Karata Tekno. Masih bersama saya Karya Dimoneken. Pada video ini kita akan melanjutkan memodifikasi tabel yang sudah pernah kita buat pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti video saya sebelumnya, saya sarankan untuk mengikuti video-video saya sebelumnya di playlist Jago Excel ini. Baik, sekarang yang pertama akan kita lakukan adalah memodifikasi atau membuat tampilan tabel ini menjadi lebih bagus lagi. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan di sini adalah yang pertama, menambah judul tabel. Kalau seperti ini kan belum ada judul tabelnya kan. Jadi kalau dilihat orang lain sama user lain ini nggak tahu ini tabel apa sebenarnya ini. Nah, gitu ya. Maka sekarang kita harus menambahkan judul tabel di atasnya. Kemudian ada beberapa kasus mungkin nantinya karena di sini udah mepet ya. Logikanya ini nggak ada tempat lagi untuk kita tambahkan judulnya di atas. Udah mepet ya di baris pertama. Nah, gimana caranya, gimana tips dan triknya nanti akan kita bahas di sini. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara insert gambar dan modifikasi gambar di Excel. Jadi bukan cuma di Microsoft Word yang bisa di-insert gambar, di Excel juga bisa. Nanti kita akan insert sebuah gambar yang menjadi logo dari perusahaan ataupun dari lembaga yang menggunakan tabel ini. Baik, yang pertama kita lakukan adalah karena di sini sudah mepet di baris pertama dan kolom pertama ya A1 ini, maka yang harus dilakukan adalah insert baris. Nah, maka di sini harus kita insert satu baris, kita masukkan satu baris. Caranya, tempatkan dulu kursornya di baris ini, baris pertama ini, kemudian klik kanan, pilih insert. Nah, langsung ditambahkan satu baris. Jadi, kalaupun ditambahkan satu baris baru, namanya tetap baris 1. Jadi, bukan baris 0 ataupun baris min 1, enggak. Tapi baris 1, tetap baris 1. Sementara, baris yang sebelumnya di sini akan ke bawah. Nah, jadi seperti ini dia. Kalau mau tambahkan lagi, bisa tambahkan lagi, insert sekali lagi. Atau kalau teman-teman mau sekalian ditambah 2 baris, bisa blok dulu. 1, 2, diblok dulu. Kemudian baru lepas, lalu klik kanan. Klik kanan, pilih insert. Nah, dia langsung ditambahkan 2. Jadi seperti ini caranya. Kalau teman-teman mau langsung menambahkan 4 baris, blok dulu 4-4-nya. Kemudian klik kanan, pilih insert. Maka langsung ditambahkan 4 baris. Dia dikali 2, didouble. Nah, jadi seperti ini. Tapi dalam kasus ini kita cuma mau menambahkan satu baris saja dulu. Atau 2 ya, 2 baris saja. 2 baris saja seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan judul tabel di sini. Oke, misalnya di sini judulnya transaksi keuangan Karata Tekno. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian, nah ini bisa kita modifikasi lagi. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, ini bisa kita make and center dulu. Kita blok sampai batas sini, supaya dia digabungkan menjadi satu sel. Jadi satu kolom nantinya ya. Make and center. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok lagi yang di bawahnya. Make and center. Atau kita buat gini aja boleh juga. Misalnya di sini Karata Tekno aja. Kemudian di bawahnya rincian transaksi keuangan tahun 2020. Saya seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja. Maka kemudian kita bisa buat di sini baris tebal dan kita bisa perbesar lagi fontnya.
Nah, seperti ini. Yang di bawahnya lebih kecil biasanya. Ini kita buat sesuai dengan logonya Karate Tekno. Nah, seperti ini ya. Oke, ini tadi kita udah belajar tentang insert baris. Nah, gimana kalau kita mau insert kolom? Bisa juga, teman-teman ya. Bisa juga. Misalnya, setelah kas masuk dan kas keluar ini, mau tambahkan satu kolom sebelum saldo. Nah, jadi caranya klik dulu di kolom sini boleh, atau di kolom sini boleh, salah satunya ya. Nah, klik dulu. Seperti ini cara kliknya, jangan di blok seperti ini ya. Tapi diklik aja di sini. Kemudian klik kanan, pilih insert. Nah, langsung seperti ini. Langsung ditambahkan di sebelah kiri dia. Itu caranya. Atau kita mau bisa tambahkan satu lagi di sini. Insert. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang tabel yang sudah kita buat atau bordernya terbatas seperti ini, kita bisa ulangi lagi sekali lagi, blok aja sampai di sini. Blok seperti ini. Kemudian pilih all border. Kemudian pilih tick outside borders lagi. Seperti ini. Nah, ini disesuaikan nanti ya kalau memang harus digabungkan di Make Cell, ya Make Cell lagi. Nah, kemudian di sini misalnya petugas. Kita bisa tambahkan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Penambahan baris sudah, penambahan kolom juga sudah. Nah, kalau kita mau menghapusnya, gampang aja. Tinggal blok aja. Ya, kemudian klik kanan, pilih delete. Nah, kita hapus dia. Oke, kemudian baris gitu juga. Tinggal misalnya yang ini kita mau hapus. Misalnya yang ini 1 2 sampai 10 sampai 11 ini kita mau hapus. Dua baris terakhir mau kita hapus misalnya. Blok dulu dua barisnya. Kemudian klik kanan pilih delete. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita tick lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara import ataupun insert gambar di Excel. Mudah juga caranya. Pilih di menu insert. Ya, menu insert. Kemudian pilih pictures. Oke. Kemudian cari lokasi di mana gambar kita simpan. Misalnya di sini. Oke, saya mau pasang logo misalnya ya. Saya mau pasang logo Karate Tekno di sini. Dan insert, pilih gambarnya, kemudian insert. Atau double klik di gambar boleh juga. Dia seperti ini. Nah, untuk memperbesar dan memperkecilnya seperti caranya ya. Jadi disarankan teman-teman tidak melakukan pembesaran ataupun pengecilan skala dari gambar itu menggunakan seperti ini. Ataupun seperti ini. Nanti hasilnya nggak seimbang. Ya, nggak proporsional nanti jadinya ukuran gambarnya. Jadi gepeng seperti ini atau seperti ini nggak sesuai lagi nantinya. Nah, jadi disarankan teman-teman gunakan yang di sudutnya yang ditarik. Yang mana aja boleh, kiri kanan boleh, atas bawah. Yang penting pastikan yang ditarik adalah yang sudutnya, titik sudutnya yang ditarik. Seperti ini. Jangan yang ini, tapi yang ini. Nah, seperti ini kita sesuaikan. Nah, ada beberapa format yang bisa kita terapkan di gambar. Hampir sama juga dengan yang di Microsoft Word. Jika teman-teman sudah familiar dengan Word, ini nggak jadi masalah sebenarnya ya. Tapi di sini saya jelaskan juga, karena mungkin ada teman-teman yang langsung mengikuti tutorial ini. Jadi caranya, pastikan dulu setelah gambar diklik, pastikan kita sedang aktif di menu format. Karena kalau di home, ini nggak ada nanti pilihannya. Jadi pastikan di format. Kalau teman-teman double klik di gambar, ataupun di picture-nya ini langsung dia biasanya aktif di format. Nah, pastikan di format, kemudian kita bisa pilih beberapa picture style di sini. Nah, oke, ada beberapa picture style yang di sini bisa teman-teman pilih. Nah, yang mana yang diinginkan, yang kira-kira yang cocok bisa diterapkan. Misalnya seperti ini. Nah, ada banyak nih ya.
Saya pilih yang ini. Kemudian teman-teman juga bisa tambah bordernya, garis sampingnya, garis pinggirnya. Ya, tambahkan garisnya dan beri warna. Di sini juga bisa kita tambahkan modifikasi dengan ketebalan dari garis pinggirnya. Saya seperti ini. Kemudian saya beri warna merah misalnya. Oke. Kemudian ini untuk bordernya ya, untuk garisnya. Atau garisnya juga bisa kita modifikasi lagi seperti ini. Nah, ini macam-macam ya. Teman-teman bisa explore sendiri nanti. Saya cuma berikan clue-nya. Oke. Kemudian kita juga bisa pilih picture effect untuk mencari. Nah, mungkin bagusnya kita geser dulu ke sini. Kita bisa buat picture effect-nya. Bisa ada bayangan neon seperti ini. Misalnya pilih yang ini. Jadi kita mainnya warna merah biru misalnya. Oke. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri ya yang lainnya ya. Ada yang soft seperti ini, yang macam-macam. Teman-teman bisa pilih sendiri nantinya. Ada reflection juga. Reflection ini adalah pantulan seperti di air, seolah-olah gambarnya di atas air atau di atas cermin gitu ya. Seperti ini. Kalau enggak digunakan juga, kalau enggak diterapkan juga enggak apa-apa. Kalau mau misalnya udah diterapkan seperti ini, kemudian mau di nonaktifkan kembali, pilih yang ini, yang no reflection ini. Nah, dia kembali ke dasar lagi. Oke. Kemudian untuk picture layout, ini nanti akan kita bahas, ada video sendiri yang akan kita bahas tentang picture layout. Apa ini picture layout? Saya akan buat satu video khusus untuk membahas ini. Jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan video-video saya berikutnya ya. Oke. Kemudian kita geser ini, kita perkecil lagi dan kita tempatkan di sini. Ini bisa kita geser lagi bawah. Kemudian ini bisa kita buat di tengah. Ukurannya juga kita perbesarkan lagi. Ini kita geser sini. Tapi untuk logo, biasanya dia nggak ada embel-embel yang lain ya, nggak ada garis samping, garis pinggirnya, ataupun bordernya. Kita bisa sesuaikan lagi nanti. Ya, kita pilih di format, kemudian border. Nah, untuk menghilangkan border ataupun garis yang udah pernah kita buat sebelumnya, pilih no outline. Pilih no outline seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sementara bayangan ini tetap ada karena kita buatnya picture effect tadi yang ini ya, yang glow. Kita pilih yang ini tadi yang sedang aktif di sini. Kalau mau ditiadakan, ya mau dibatalkan glow-nya nggak jadi misalnya, pilih yang no glow. Jadi seperti ini. Nah, oke ya. Untuk fontnya bisa kita pilih di sini. Blok dulu ya, blok dulu yang mana mau diubah fontnya. Pilih nama font yang lain. Misalnya seperti ini. Kemudian yang ini kita ubah juga fontnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan terpotong. Dia nggak pas berada di tengah nih jadinya. Ya, kalau teman-teman mau tetap berada di tengah, ini nggak berada di tengah karena setelah kita merge cell tadi, kita tambahkan satu kolom lagi. Jadi, selnya ada yang tertinggal satu. Jadi, teman-teman bisa kembalikan lagi, blok lagi sampai penuh. Kemudian, klik sekali lagi. Nah, ya kita kembalikan dulu ke posisi semula. Kita pisahkan dulu lagi dia. Kemudian, klik sekali lagi untuk digabungkan. Nah, demikian juga yang di atas. Klik sekali, kemudian klik sekali lagi. Nah, ini baru pas berada di tengah. Oke, teman-teman. Demikian yang bisa kita pelajari di video kali ini. Untuk video berikutnya, kita akan belajar hal-hal yang lebih menarik lagi. Pastikan teman-teman tidak melewatkan video-video saya berikutnya dengan cara klik tombol subscribe dan
klik juga tombol loncengnya, supaya nanti setiap ada pembaharuan ataupun upload video terbaru dari saya, teman-teman bisa dapat notifikasinya, bisa langsung mengikuti tutorialnya dan langsung praktek sendiri. Silakan teman-teman share video ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar. Jika teman-teman punya pertanyaan ataupun kendala pada saat mempraktekkan apa yang saya ajarkan di sini, teman-teman bisa tanyakan langsung ataupun diskusikan langsung di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan cari solusi sama-sama. Saya akan memberikan solusi yang terbaik dan kita akan belajar sama-sama di sini. Kalau kita jago, ya kita akan jago bareng-bareng. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.